Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Pasti semuanya baik-baik saja. Nah, kita hari ini mau beribadah. Kita mau bangkit berdiri, kita mau bernyanyi. Kasih Yesus begitu mulia. Kasih Yesus begitu mulia. Kasih Yesus begitu mulia. Kasih Yesus begitu mulia. Yesus itu mulia. Tingginya adik-adik. Tinggi, tiada yang lebih tinggi. Dalam, tiada yang lebih dalam. Luas, tiada yang lebih luas. Yesus itu mulia. Sekali lagi. Kasih Yesus begitu mulia. Kasih Yesus begitu mulia. Kasih Yesus begitu mulia. Yesus itu mulia. Tingginya, tinggi, tiada yang lebih tinggi. Dalam, tiada yang lebih dalam. Luas, tiada yang lebih luas. Yesus itu mulia. Oke adik-adik. Adik-adik, kita duduk lalu kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu yang Kau berikan dalam sepanjang hidup kami. Dan Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Nah, sekarang kita mau menyanyi. nah, oke, yuk. Ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Senang, memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Hey, senang, memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Jangan kau malu, jangan kau malas. Tuhan Yesus senang dipuji. Seperti Daud melompat-lompat, menari-nari, memuji Tuhan. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayo petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat, jalan serta Yesus. Ya, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam luka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi satu lagu, yaitu Ku Buka Alkitab. Musik.
Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ada di hatiku. Ada di mana lagi? Yang aku. Ada di mana lagi? Hidupku. Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, buah berbuah, 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 lebih besar. Berbuah, berbuah, oh, oh. Sekali lagi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku. Ada di mana lagi? Ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, berbuah besar, berbuah, berbuah lebih besar, berbuah, berbuah sangat besar, berbuah, berbuah. Oh, oh, oke. Oke, sebelum itu adik-adik silakan duduk dan mari lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami semua mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bukakan telinga kami, biar kami bisa mendengar dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Amin. Hai adik-adik, kembali lagi. Selamat pagi. Nah, karena tadi udah berdoa, sekarang saatnya kita dengar firman Tuhan. Tapi adik-adik, sebelum dengar firman Tuhan, Kak Denis akan bawa sebuah cerita nih. Cerita yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal gitu. Nah, sebelumnya Kak Denis mau tanya, ini di belakang Kak Denis ada apa? Ada pohon. Nah, sekarang Kak Denis akan ambil sebuah perumpamaan tentang cerita dari sebuah pohon. Nah, ini ada buah apa nih adik-adik? Buah anggur. Salah ya? Buah apel. Oh iya. Nah, Kak Denis punya cerita, ingat suatu cerita tentang apel ini adik-adik. Nah, hari ini Kak Denis akan cerita tentang Katie dan buah apel. Nah, di sini siapa yang namanya Katie? Ada? Oke, kalau ada, mungkin akan beda ceritanya ya. Nah, adik-adik, pada suatu hari di sebuah kota kecil tinggal seorang gadis kecil yang hidup miskin. Dia tinggal bersama dengan mamanya. Papanya sudah lama meninggal karena sakit. Nah adik-adik, Katie ini tinggal bersama dengan ibunya atau dengan mamanya yang saat ini sedang sakit-sakitan juga adik-adik. Katie kecil hidupnya tidak terlalu bahagia adik-adik karena semua serba kekurangan. Maklum saja adik-adik, dia tinggal dari keluarga miskin. Nah adik-adik, pada suatu pagi saat Katie ingin pergi ke sekolah, dia melewati pasar, dan saat di pasar, Katie melihat ada toko buah di seberang sana. Pada saat ia melihat, di situ ada banyak sekali setumpuk apel merah. Nih yang kayak Kak Denis pegang nih. Katie di sana melihat apel itu dan dia berkata, seandainya aku punya uang, aku mau beli apel itu, aku mau kasih ke mama untuk buat mama senang. Nah, setelah itu Katie berangkat ke sekolah dengan perasaan ingin sekali membeli apel itu. Nah, adik-adik, kemudian singkat cerita, Katie pulang sekolah. Pada saat ia pulang sekolah, Katie bertemu dengan bapak-bapak tua. Bapak-bapak tua itu sedang berjalan menuju arah pasar. Nah, singkat cerita adik-adik, dompet bapak itu jatuh. Dan kemudian tak sengaja Katie melihat dompet itu. Dan tahu nggak adik-adik, di dompet itu ada banyak banget uangnya. Katie sampai bilang gini, uangnya banyak banget ini. Aku bisa beliin apel nih
1 karung buat mama. Tunggu. Kalau aku ambil uang ini, namanya aku mencuri. Dan mama pasti akan sedih kalau tahu apel ini adalah hasil curian. Enggak deh, aku balikin lagi dompet ini. Nah, adik-adik, tak lama pas lagi Katie berpikir, ternyata di seberang sana ia lihat ada bapak-bapak. Dan kondisinya saat itu di sekitar jalan itu tidak ada orang, hanya bapak-bapak itu. Lalu Katie samperin itu bapak-bapak dan dia tanya, Om, ini duit Om ya? Bentar saya cek dulu, kata si Omnya begitu. Nah, terus kata Omnya, ini mungkin dompet saya, coba saya lihat dulu dalamnya. Yang ternyata benar adik-adik, dompet itu adalah dompet Om itu. Dan kemudian Om itu bersyukur karena ada Katie di situ yang membantunya, karena uang itu akan Om itu gunakan guna pengobatan anaknya. Nah, tahu nggak adik-adik? Ternyata Om itu memberi sebagian uangnya untuk si Katie sebagai rasa terima kasih karena sudah bersikap jujur. Nah, setelah dapat uangnya, Katie itu bergegas jalan menuju pasar. Cuk. Dia jalan menuju pasar. Nah, lalu dia ke toko apel itu lagi. Nah, lalu dia ke toko apel itu. Dia ngeliat-liat apel itu mana nih paling besar. Aku mau beli buat mama. Karena uangnya cukup untuk beli 1/2 kilo. Akhirnya Katie memutuskan untuk membeli 1/2 kilo. Tapi sebelum Katie pergi membayar, pemilik toko itu melihat ada gadis kecil di depan sana yang sedang berangkat buah di tokonya. Karena pemilik toko itu melihat kalau Katie itu pakaiannya kotor, mukanya dekil, pemilik toko itu merasa kasihan. Dan akhirnya si pemilik toko itu memberikan buah itu adik-adik secara gratis. Dengan perasaan senang, Katie pulang ke rumahnya dan memberikan apel itu kepada mamanya. Nah, adik-adik tahu nggak mamanya bilang apa? Anakku, inilah yang akan kamu dapatkan apabila kamu bersikap jujur dan baik. Tuhan akan memberkati kamu dengan cara yang tak terduga. Nah, adik-adik, tentang Katie tadi, apa sih yang mau kita ambil? Tentang kejujuran. Nah, untuk itu adik-adik, kakak mau adik-adik semua di sini untuk jujur sama papa mama, jujur sama kakak, sama teman. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus ayat 1 sampai 9. Ya. Dan di rumah kalau ada mama papa di samping, tolong mama papanya cari ayat Alkitabnya. 1 Korintus itu ada di Perjanjian Baru, adik-adik. Tulisan depannya 1 Kor. Ya. Udah ketemu semuanya? Nah, adik-adik kita baca bareng-bareng. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak akan kekurangan dalam suatu karunia apapun, sementara kamu menyantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Adik-adik, di sini ada yang pernah ke Ancol? Siapa? Pernah semua? Oke. Nah, adik-adik,
Korintus ini adalah kota pelabuhan. Di sana Paulus melakukan pelayanannya adik-adik. Di sana Paulus bertemu dengan banyak orang. Nah, pada saat surat ini ditulis, Paulus mengucap syukur atas pelayanan yang telah Tuhan Yesus izinkan untuk dikerjakan oleh Paulus. Nah, adik-adik, dalam firman ini Paulus mengucap syukur juga atas kasih karunia yang diberikan Tuhan Yesus kepada jemaat-jemaat atau orang-orang yang ada di Korintus yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa sih yang Tuhan Yesus lakuin adik-adik? Beberapa bulan lalu kita baru saja merayakan Paskah. Nah, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adik-adik adalah salah satu bentuk dari kasih karunia yang telah Tuhan Yesus berikan untuk kita semua. Untuk kali ini, Paulus ingin kepada jemaat Korintus untuk bertindak sebagai saksi Kristus. Nah, adik-adik, ada yang tahu saksi? Nah, saksi itu biasanya ada di persidangan. Nah, apa sih arti saksi itu? Saksi itu adalah orang yang melihat, menyaksikan, bahkan mendengarkan suatu peristiwa. Nah, karena adik-adik sudah mendengarkan berita tentang Tuhan Yesus yang bangkit dari kubur pada hari ketiga setelah ia disalibkan, adik-adik harus dapat menjadi saksi Kristus. Salah satunya adalah yang tadi itu tuh yang Kak Denis bilang, kejujuran. Ya, ingat adik-adik, hidup jujur dimanapun adik-adik berada. Tentang Katie dan buah apel adik-adik bisa adik-adik terapkan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Ibadah selesai adik-adik. Jangan lupa ya, kita mau bikin 10 jari di dada. 10 jari di dada. Tuhan Yesus sekali-sekali tidak akan meninggalkan Kak Denis. Kak Denis sekali-sekali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Dah adik-adik, selamat hari Minggu.